Selamat pagi anak-anak kelas 2. Gimana kabarnya? Sehat selalu? Ya, Paling percaya anak-anak sebelum memulai pelajaran agama ini, anak-anak sudah berdoa, ya kan? Nah, pelajaran kita hari ini tentu saja kita akan membahas bertema tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, inti dari pembelajaran kita nantinya kita diajak untuk bersyukur atas iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Bersyukur itu berterima kasih kepada Tuhan. Lalu kedua, kita harus percaya diri bahwa mengungkapkan iman Kristiani ini sebagai anugerah Allah. Nah, dan kita juga diajak untuk mengenal makna iman Kristiani. Mengenal makna iman Kristiani. Dan yang kelima, nantinya bisa kita praktekkan di rumah ya bersama keluarga, yaitu melakukan aktivitas menyusun doa, atau kita bisa membuat puisi, atau kita bisa menyanyikan lagu, atau kita itu sebagai ungkapan iman kita. Nah, anak-anak terkasih, siapa yang dekat dengan kita? Tentunya orang tua kan? Nah, pasti anak-anak baik kalau mengungkapkan iman, terima kasih. Iman bagian dari ungkapan terima kasih kita kepada orang tua. Terima kasih papa, terima kasih mama karena sudah merawat dengan sungguh baik adanya. Ya. Nah, terkasih, pagi ini sebelum kita masuk dalam materi yang tentang kisah Abraham, Hari akan memberikan cerita. Hari ini kita akan bercerita tentang anak-anak petani. Di buku anak-anak ada kan anak petani, tapi Pak akan menceritakan sedikit ya, kan singkat, bahwa ada seorang petani ini dikaruniai Tuhan lumayan kaya ya. Dia mempunyai tanah, lahan kebun anggur yang luas. Ya. Petani itu tidak mempunyai masalah kecuali ketiga anaknya ini yang tidak suka bekerja. Jadi petani itu punya 3 anak, anaknya ini malas tidak suka bekerja. Padahal petaninya punya lahan yang luas untuk ditanami anggur. Petani itu sudah tua dan petani itu berbicara kepada anak-anaknya. Nah, kebun anggur ini aku serahkan kepadamu ya, karena di kebun anggur itu ada kekayaan yang luar biasa, ada emas, ada uang, ada harta karun di situ, ya kan? Kasarnya seperti itu. Lalu suatu saat bapak petani ini sudah tua dan dia meninggal. Nah, dari situ bapak petani, anak-anaknya petani ini mengingat apa yang dulu pernah dikatakan oleh bapaknya, bahwa di kebunnya ada harta karun. Nah, lalu mereka mencangkul itu, dak. Nah, tidak lama kemudian mereka ini mulai berpikir, mana ya harta karunnya ya, gitu ya. Dan akhirnya mereka sepakat jika menemukan akan membagi dengan adil. Dengan tiganya dibagi secara adil. Mereka berpikir harta karun itu berupa emas atau perak atau mungkin batu permata seperti itu. Tapi dengan mencangkul terus, mereka tidak menemukan harta karun yang ada di pikiran mereka. Mereka berpikir, apakah ayah saya yang bohong ya, gitu ya. Apakah ayah saya bohong ya? Lalu beberapa minggu kemudian pohon-pohon anggur ini mulai berbuah lebat. Pohon-pohon anggur ini mulai besar dan bertambah banyak. Melihat itu semua,
anak-anak orang tua mulai sadar bahwa yang dinamakan harta karun adalah panenan yang berlimpah. Nah, hasil usaha kita itu yang adalah harta karun. Anak-anak, sekarang mari kita memaknai cerita tersebut. Bahwa ketika anak petani itu sebenarnya sangat mematuhi apa yang dikatakan ayahnya. Meski semula ia mengira bahwa yang dinamakan harta karun adalah harta yang instan, kita tinggal ngambil di dalam tanah, kita mengambil emas, mengambil batu permata. Tetapi lama-kelamaan dengan berbagai proses, berbagai usaha, mereka menyadari bahwa yang dinamakan harta karun itu adalah panenan yang berlimpah. Nah, makna di sini bahwa nasihat orang tua kita, pertama nasihat orang tua kita ini harus kita patuhi, harus kita dengarkan. Dan itu tidak instan, ya. Itu tidak semata-mata terjadi. Coba anak belajar biar pintar. Tidak sekali belajar kita langsung pintar, ya kan? Butuh berulang-ulang, kita ulangi terus pembelajaran kita. Ya. Nasihat kita, nasihat orang tua dari guru itu sangat menumbuh kembangkan diri kita, iman kita, dan juga kepribadian kita semua. Tidak ada yang instan, belajar tidak hanya cukup sekali. Ya, membaca tidak hanya cukup sekali, tapi diulang-ulang, dicoba dan dicoba. Dari kisah tadi, cerita tadi, secara sederhana juga menggambarkan bahwa ketika iman kita juga diulang-ulang, kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita selalu membaca kitab suci, kita berbuat baik kepada orang lain, berarti iman kita juga bertumbuh dan berkembang. Iman kita tidak berhenti di satu titik, tetapi bertumbuh dan berkembang. Ya, itulah anak-anak yang terkasih pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran singkat ini kita mulai mengerti bagaimana kita mematuhi nasihat orang tua walaupun tidak instan, tapi kita mau untuk berproses bersama, kita mau untuk bekerja, belajar lebih giat lagi supaya menjadi anak yang bakti kepada orang tua, anak yang pintar, anak yang beriman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.